Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita menjalankan puasa bulan Ramadan ini tentu ada maksud dan ada hikmah di baliknya. Di antara hikmah yang bisa kita ambil daripada puasa bulan Ramadan ini, teman-teman yang dimuliakan Allah, adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur kita disiplin. Allah Subhanahu wa taala juga supaya kita menjadikan kita supaya kita bersyukur, mendidik kita supaya kita bersyukur terhadap makanan. Bagaimana tidak bersyukur terhadap makanan, teman-teman yang dimuliakan Allah, yang biasa pada hari-hari biasanya kita bebas makan setiap saat, setiap hari. Tapi kita lihat sekarang, begitu kita ngelihat makanan, betapa berharganya makanan-makanan itu di depan kita. Bahkan seteguk air putih pun, coba sedang kita berpuasa di siang hari, kita datang ke sungai, melihat air yang jernih, begitu terasa nikmat Allah Subhanahu wa taala, terasa berharganya makanan itu. Nah, salah satu hikmahnya adalah di sini mengatur kita supaya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat makan yang Allah berikan kepada kita. Dan ketahuilah saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi Allah mendidik kita supaya mengatur pola makan kita demi kesehatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah kalian, janganlah kalian berlebihan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam mengkonsumsi makanan ini ada hikmah yang sangat luar biasa di sini, yaitu adalah bagaimana keteraturan kita memakan dengan makanan porsi yang sedikit, porsi yang cukup bagi kita. Ini akan membawa kesehatan bagi kita. Berapa banyak jenis penyakit yang muncul karena kebanyakan makan. Berapa banyak penyakit yang muncul karena akibat kita terlalu banyak makan, terlalu senang makan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun juga berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara at-tibbun nabawi, bagian dari kesehatan cara Nabi itu adalah kita memperhatikan makanan kita. Yang pertama diperhatikan adalah kehalalannya. Apakah yang kita makan ini adalah sesuatu yang halal? Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita makanlah makanan yang halal. Bahkan bukan hanya kita, orang-orang yang Allah cintai, para rasulnya pun disuruh makan makanan yang thayyib dan halal. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholiha. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, wahai para rasul, maka makanlah makanan yang baik. Yang pertama halal tadi, yang kedua adalah baik. Kenapa teman-teman yang dimuliakan Allah? Karena makanan yang haram ini berpengaruh kepada perilaku seseorang, walaupun makanan itu enak. Walaupun makanan itu enak, ya. Nah, kenapa? Kata para ulama, kenapa hikmahnya kita dilarang makan makanan binatang-binatang buas? Padahal banyak orang yang makannya tidak ada masalah. Kita lihat saudara-saudara kita dari yang lain sana suka memakan anjing, suka memakan macan, serigala, pokoknya semua dimakan. Nah, akan tetapi di sini ternyata kata para ulama, makanan itu mampu mentransfer sifat. Kalau kita makan makanan binatang-binatang yang buas, maka kita juga sifatnya akan menjadi buas. Kalau kita makan makanan yang rakus, yang makan binatang-binatang yang rakus, maka kita juga akan memiliki sifat seperti itu. Ternyata dia adalah membuat kita menjadi rakus. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu, makanan yang haram ini sangat berbahaya bagi kita.
sangat berbahaya bagi kita. Makanya kita suruh makan yang halal dan makan yang thayyib tadi. Kemudian makan jangan terlalu banyak tadi, secukupnya saja, sedikit saja ya, cukup untuk menegakkan tulang punggung kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini akan membawa kesehatan bagi setiap orang yang melakukannya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selain itu dari sisi agama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima amal ibadah orang yang makan makanan sesuatu yang haram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akala luqmatan minal haram, lam tuqbal lahu du'a arba'ina yauman." Maka barang siapa yang memakan segenggam saja dari sesuatu yang haram, maka doanya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang laki-laki yang sudah lusuh, yang rambutnya acak-acakan, mukanya tidak karuan. Dia mengangkat tangannya, padahal setiap orang yang mengangkat tangan diterima doanya oleh Allah. Tapi wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanannya haram, pakaiannya haram, dia dikenyangkan dengan yang haram, minumannya haram, maka bagaimana doanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata makanan yang halal, makanan yang thayyib dan tidak berlebihan ini akan memiliki dampak yang baik bagi kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, secara spiritual. Tadi ternyata ketika kita melakukan sesuatu yang halal akan mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka dia akan terasa berat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita belajar, kita latihan jangan mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal bagi kita, karena sangat memiliki dampak yang buruk bagi kita. Mudah-mudahan kita semua mampu menghindarinya pada Ramadan ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.